I got so much more. Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Hai guys! Kami dari Kelompok 6 akan menampilkan hasil video kami dengan mata kuliah obat tradisional yang berjudul Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri dulu ya guys. Just show her a little. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, dan juga bahan mineral atau sediaan sarian atau juga campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan sebagai pengobatan dan juga dapat diterapkan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apa saja obat tradisional? Yang pertama, jamu. Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan pembuktian empiris atau turun-temurun. 2. Obat herbal terstandar atau OHT adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan dan bahan baku telah distandarisasi. Yang terakhir yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan yang sudah teruji secara klinis dan praklinis dan sudah hampir sama seperti obat modern. Jadi, di sini kami akan membahas cara produksi obat tradisional yang baik. Yang pertama itu ada penyiapan bahan baku. Setiap bahan baku yang digunakan untuk pembuatan obat tradisional harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan secara organoleptis dan laboratoris. Yang kedua, setiap bahan baku yang diterima hendaklah diberi label yang dapat memberi informasi mengenai nama daerah, nama Latin, tanggal penerimaan, dan pemasok. Yang ketiga, semua pemasukan, pengeluaran, dan sisa bahan baku dicatat dalam buku persediaan, kartu atau meliputi nama tanggal penerimaan atau pengeluaran, serta nama dan alamat pemasok. Yang keempat, simplisia dilakukan sortasi basah, perajangan, dan pencucian. 5. Simplisia yang sudah bersih serta kering, dan bahan baku yang bukan simplisia yang telah lulus dari pemeriksaan mutu, bila tidak langsung digunakan, hendaklah disimpan dalam wadah tertutup dan diberi label yang menunjukkan status simplisia dan bahan baku tersebut. 6. Pengeluaran simplisia yang akan diolah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan cara mendahulukan simplisia yang disimpan lebih awal, first in, first out, atau yang mempunyai batas kadaluarsa lebih awal, first expired, first out. 7. Semua bahan baku yang tidak memenuhi syarat hendaklah ditandai dengan jelas, disimpan secara terpisah, menunggu tindak lanjut. Pengolahan dan pengemasan. Pengolahan dan pengemasan hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh industri, sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Yang pertama ada verifikasi. Setiap proses dan peralatan hendaklah dilakukan tindakan pembuktian ulang secara periodik untuk menjamin bahwa proses dan peralatan tersebut tetap menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan yang berlaku. 2. Pencemaran. Pencemaran fisik.
Pencemaran fisik adalah pemisahan kimia atau zat etnik terhadap produk yang dapat merugikan kesehatan atau mempengaruhi mutu suatu produk. Yang kedua, ada pencemaran kamir. Pencemaran kamir yaitu untuk membersihkan kapal atau kuman non-patogen terhadap produk. Nomor 3, ada sistem penomoran kode produksi. Sistem penomoran kode produksi dilakukan untuk memastikan bahwa produk rumahan, produk jadi, dan produk antara dapat dikenali dengan nomor kode produksi tertentu. Sistem penomoran kode produksi hendaklah dapat menjamin bahwa kode produksi tidak digunakan secara berulang. Nomor kode produksi hendaklah dicatat. Catatan mencakup tanggal pemberian nomor kode produksi, identitas produk, dan besarnya batch yang bersangkutan. Yang keempat, ada penimbangan dan penyerahan. Sebelum dilakukan penimbangan dan penyerahan, terlebih dahulu bahan dicek kecocokan identitas, dilakukan pencatatan, dan sesuaikan dengan ukuran yang ditetapkan. Yang kelima yaitu tahap pengolahan. Sebelum melakukan tahap pengolahan itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pengecekan ruangan, peralatan, prosedur pengolahan, bahan, serta hal lain yang digunakan dalam proses pengolahan. Yang kedua, pakaian yang digunakan karyawan haruslah bersih, serta memakai alat pelindung seperti masker, sarung tangan, penutup kepala, serta alas kaki. Yang ketiga, wadah dan penutup yang digunakan untuk bahan yang akan diolah seperti produk antara, produk rumahan, haruslah bersih dan menggunakan alat pelindung. Yang keempat, semua wadah yang berisi produk antara dan produk rumahan haruslah diberi label secara tepat yang menyatakan nama, jumlah, kode produksi, nomor produksi, serta status sesuai dengan isinya. Yang kelima, pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap produk jadi. Selanjutnya yang keenam yaitu pengemasan. Sebelum dilakukannya pengemasan, sebaiknya dipastikan kebenaran identitas, keutuhan, serta mutu produk rumahan dan bahan pengemas, yaitu dengan cara yang pertama, proses pengemasan hendaklah dilaksanakan dengan pengawasan ketat untuk menjaga identitas dan kualitas produk jadi. Yang kedua, hendaklah ada prosedur tertulis untuk kegiatan pengemasan. Yang ketiga, setiap penyerahan produk rumahan dan pengemas hendaklah diperiksa dan diteliti terlebih dahulu kesesuaiannya. Yang keempat, untuk memperkecil terjadinya kesalahan dalam pengemasan, label dan barang cetak lainnya hendaklah dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki perbedaan yang jelas antara satu produk dengan produk lainnya. Yang kelima, produk yang berbentuk atau rupanya sama atau hampir sama tidak boleh dikemas pada jalur yang berdampingan, kecuali ada pemisahan fisiknya. Yang keenam, wadah dan pembungkus produk rumahan hendaklah diberi label atau penandaan yang menunjukkan identitas, jumlah, nomor kode produksi, dan status produk tersebut. Yang ketujuh, pengemas atau bahan cetak yang berlebih, yang cacat, atau yang ditemukan pada waktu pembersihan hendaklah diserahkan pada pimpinan bagian pengemasan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Yang kedelapan, produk yang dikemas hendaklah diperiksa dengan teliti untuk memastikan bahwa produk jadi tersebut sesuai dengan persyaratan dalam prosedur pengemasan. Yang kesembilan, produk yang telah selesai dikemas dikarantina sambil menunggu persetujuan dan dari bagian pengawasan mutu untuk tindakan lebih lanjut. Ketujuh yaitu bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk rumahan, dan produk jadi hendaklah disimpan secara teratur dan rapi untuk mencegah resiko tercampur dan saling mencemari satu sama lain, serta untuk mempermudah pemeriksaan, pengambilan, dan pemeliharaannya. Yang kedua, bahan yang disimpan hendaklah diberi label atau penandaan yang menunjukkan identitas kondisi, jumlah, mutu, dan cara penyimpanan. Yang ketiga, pengeluaran bahan yang disimpan hendaklah dilaksanakan dengan cara mendahulukan bahan yang disimpan lebih awal atau first in, first out, atau yang mempunyai batas kadaluarsa lebih awal atau first expired dan first out. Sekian video dari kami. Terima kasih. Bye!